lanjutkan di tempat karaoke ya. Hah? Iya, gue juga. Enggak, ya kan? Kemarin saya pakai jambul, udah pakai clip on. Udah pakai clip on. Nyong. Udah Sekarang saya nggak jambul, kamu nggak jambul, ya kan? maaf, Nyong, ini maaf banget ya. Ini maaf banget. Kan kita kan udah pakai clip on, Nyong. Iya. Jangan pakai jarang syuting sih, Nyong. Ya. Lupa lu, ya kan? Tapi sekarang ngikutin nggak pakai jambul kan? Ini ngapain? Yuk. Baca dulu, jangan muncul-muncul doang kan. Nanti pas lagi ada adegan lu baru muncul, Nyong. Dia kalau di sebelah. Lagian sih lu malah mulain bawa dia ke sini. Gua nggak bawa, sumpah gua nggak bawa. Ya, emang enggak. Bener Bu Ayu. Emang bener Bu Ayu. Sumpah. Ini yang menyebabkan saya selalu ada di Brownies. Aduh. Kemarin kita lagi makan ya Wendy. Iya. Dia ngomong request. Inyong dong udah lama nih. Wah udah error. Wah lu udah rusak nih. Yuk. Halo, ayo. Lu udah rusak nih yuk. Halo, yuk lu upgrade lagi nih yuk. Lu lebih bilang kan pilih lu mana? nyaman, ada Inyong gitu. Iya. Kalau kayak co-host yang lain gitu, Sinyo segala macem, kayak Ruben tuh nggak nyaman. Iya, Umi. Kalau Inyong, Inyong, Umi, lu kan senang. Iya. Inyong, Umi. Umi. Iya. Ya kalau nggak ada lagi boleh lah. Ya. Kalau nggak ada lagi. Ini belum, kita nanyanya apa? Aduh, ini jam terbang, Nyong. Saya jam udah ada sekarang. Jam udah ada terbang yang belum. Iya, sabar ya. Sabar. Baru gue lihat tadi di acara komedi udah nggak ada lagi. Nggak bisa diganggu kalau hari ini sampai hari ini. Kagak, saya nggak ngomong gitu, enggak. Ini ya Allah. Apalagi? Ya, nggak begitu. Peluk dong kalau gitu. Nggak usah, peluk. Mana Biman? Nggak usah, udah nggak usah. Nggak, Bang Opi bopak dia peluk mulu ngapain? Ngapain? Bang Opi belum ada loh dia ya. iya. Dia belum ada. Nyong punya nomornya Ruben. Ya. Simpen nomornya, ntar kalau Lebaran siapa tuh butuh ngubungin. Kalau dia mau lebaran mah yang nomor-nomor nggak pernah gue hubungin ya. Nggak usah cuma. Oke, baik ya kita baca judul Nyong sana dikit Nyong. Kita baca judul. Lu ngapain? Nyong, Ya, apa? Enggak, maksud gue gini, orang kesini ya Nyong ya, kesini ya Nyong ya. Tapi kan pinggulnya gini-gini. Tahan lu. Hei, gue pinggul gini, lu ngapain? Gue mau bebek, gue mau ngapain? Yaudah, Nyong lu ikutin ritme kita ya. Iya. Ikutin ya. Hanya agak munduran, maaf, belum terlalu singkat. Iya. Agak munduran. Dulu dikit Nyong, dulu ya. Lu tahu jalan keluar kan? Ya gua nanya doang. Kalau tanya bagus. Bagus kan. Judul yuk, kita baca judul dulu ya. Judul hari ini judulnya adalah Tangguh, teguh, dan jangan sampai rubuh. Itu baru namanya laki. Laki, loke. Kita kedatangan lelaki tangguh yang sedang diterpa. Ini sedang terpa berita loh. Iya lo. Kita panggil langsung, ini dia Renaga Tahir. Pada saat dia lagi masuk gini, sumpah nih biar kuping gue nih, sakit. Yuk nih, nih saya kalau gondrong muka saya kayak gini nih. Buset. Ya, enggak? Silakan duduk Rena. Sanaan Nyong, masih lega banget Nyong. Yang nyakiatan. Ya Allah, takut banget nggak ke close up nih anak ya. Aku ada artikel dulu buat apa sih? Apa? Lah makanya lebar-lebar apa kakinya? Iya yang lebar yang sono. Ya sih begini udah. Sorry ya, ini anak tukang kebun aku. Lagi ikut main ya?
ya? Iya. Lagi ikut main. Kakinya belok, papanya lagi kerja, maka kakinya belok banget. Awas lo ya, berantem di studio. Begitu pulang semobil bareng, awas lo ya. Wen, ini manusia Wen, banyak gayanya loh. Aduh, gila. Aku ada artikel dulu buat, sorry ya, ini sorry. nggak apa-apa Ini dong. dia artikelnya ya, ini dia. Sempat akur, kini rumah tangga Renaga Tahir diterpa isu gugatan perceraian. Jadi ribut lagi. Iya, kayak gitulah. Apa sih penyebabnya awalnya? Sebenarnya awalnya tuh karena emang masalah kecil gede-gedein aja sih, gitu loh. Jadi kayak diajak ngobrol untuk komunikasi kita, yuk ngobrol yuk gitu kan. Karena kan Aga di Jakarta, dia kan pengennya di Bogor, nggak mau dibawa ke Jakarta kan. Oh tapi Aga udah pernah ngajak dia ke Jakarta? Oh enggak, tapi di Bogor. Oke. Di rumah Bogor, kan Aga di Jakarta itu di rumah bokap kan. Oke. Jadi yang Aga di Jakarta, dia tuh diajakin ke Jakarta tuh nggak mau. Oke. Karena pengennya dekat sama orang tuanya, ya udahlah gitu kan. Pada akhirnya masalah kecil selalu digede-gedein aja. Oke. Aga tuh selalu ngomong, ya udah ketemu deh gitu. Dia nggak mau gitu. Ya kayak gitu-gitu aja lah. Oke, sebenarnya ngajakin ketemu untuk mencoba ngobrol baik-baik dulu gitu ya. Betul. Oke, nah ini kan diterpa sampai ke perceraian. Ya, sudah ada laporan? Apanya gugatannya? Iya, atau? gugatannya. Belum ada sih. Cuman Belum ya? emang udah ke up di media aja. Oke, udah ke up di media nah. Ya. Apa yang sebenarnya dari Aga inginkan dalam hubungan kalian saat ini? Sebenarnya apa ya? Kalau misalkan kita sebagai suami kan seharusnya ya agak diajarin sama bokap. Ya istri nggak usah tahu kita apa ya namanya ya, kerjaan kita apa gitu. Kita lagi usahain untuk nyari duit di mana, dia nggak usah perlu tahu gitu. Yang penting udah urus anak aja gitu. Kita di sini gue nyari kebutuhan buat kebutuhan dia nih gitu loh. Tapi dia pengen tahu, itu dipermasalahin kayak gitu. Terus ya ada beberapa masalah yang Aga nggak mau cerita juga kan ke dia. Dia tuh selalu ngomong kayak cerita dong. Ya maksudnya Aga nggak mau terlalu terbuka banget sama dia. Takutnya apa ya? Ya dia kan udah ngurus anak gitu. Yang Aga pikirin ya, maksudnya Aga nggak mau beban Aga tuh kayak jadi dia akhirnya kepikiran gitu loh. Oke. Tapi dianya, wah kayak gitu-gitu aja sih sebenarnya yang dibikin masalah tuh masalah-masalah kecil sebenarnya. Oke, tapi dari pihak orang tua ada sudah ikut menengahkan kalian belum? Kalau orang tua Aga nggak, emang nggak mau ikut campur kalau orang tuanya dia mungkin ya. Oke. Mencoba untuk menengahkan gitu. Menengahkan sih enggak, orang kita juga belum ketemu lagi sih. Oke. Nah, ini selama ini berarti kalian sempat tinggal bareng apa nggak dari yang yang awal ya? Ya awal ya di rumah nyokap tapi gitu. Oke. Emang pernah tinggal bareng, cuman ya mungkin masih kecewa. Jadi kayak masih ada sifat-sifat yang bikin agak kayak kok gue nggak dihargain ya gitu loh. Ada beberapa kali kok sampai kita debat tuh. Setelah yang kemarin tuh ribut rame itu, iya. Jadi sempat mencoba memperbaiki. Iya sempat kan udah waktu beberapa kali dipanggil ke sini tuh kan agak dia di rumah agak di sini gitu, dari rumah berangkat aman, dianya udah di rumah gitu. Oke. Cuman ada beberapa sifat mungkin dia masih kesal kali ya. Cuman agaknya merasa tidak dihargai aja. Oke. Sebenarnya gini, gak pada saat kamu memutuskan sama dia ini kamu di usia berapa tahun sih? Nikah? Iya. Di 21 sih. 21 tahun Iya. ya, jadi memang masih muda juga ya. Oke. Tapi kamu setuju nggak dengan gugatan ini atau ingin mempertahankan rumah tangga tetap? Gimana ya, karena masalah kecil selalu dibesar-besarin. Agak ngajak ngobrol juga dia masih suka menghindar gitu. Jadi mungkin kayaknya ya kita nggak cocok. Dari kemarin kan agak pertahanin. Ya kalau emang dia pengen cerai ya udahlah gitu lah. Sekarang oke, gua yain aja. Oke. Jadi kalau seandainya ya agak coba mengabulkan aja gitu ya. Iya. Nah, ini sekarang kita kedatangan seseorang yang jadi curahan hatinya Aga. Kita panggil ini dia Rory. Ya, ini Inyong memang belum begitu familiar, tapi kan dia lagi mencoba. Kan udah berapa kali ketemu waktu itu. Iya, enggak soalnya wajahnya pas lagi salaman gini.
Gitu, gue coba jelasin. Wajar loh. Di depan saya Ngobrol. Besok-besoknya kalau lo Ngobrol. ini udah ngobrol kan saya? Pas gua masuk, Nih. gua lihat Bang Rory Ya. ngobrol sama Inyong. Inyong. Nah. Tapi setelah itu emang Bang Rory masuk ke dalam. Ngapain? Terus dia nanya ke gua, tadi siapa? Kita ngobrol setengah jam udah Ya, jangan Nyong, geer ya. besok-besok ya kalau Iya, iya. kesini kalau gue sih saranin Iya. biar bintang tamu garis pakai papan nama Nyong di sini. Kuis. Ya, tulis. Enggak, maksud Ya gini. Pak Andi ya. Nama Ya. Inyong, Tolong ya. jadinya kan orang tahu oh itu Inyong gitu Ini, kan. Jadi biar lengkap, biar orang tahu. Inyong di bawahnya ada lagi. Soulmate-nya Ruben. Gak ada. Gak ada. Ya besok dibikin. Bikin. Besok ya. Ya. Baju saya bikin dah baju. Ntar gue siram air lo ya. Baju saya. Jadi nanya kayak gini, bikin ntar baju dari saya katanya gitu. Oke, Mas Rory, ini seperti apa sih curhatannya Aga ini sebenarnya kalau tentang rumah tangga atau yang dia lagi jalanin gitu? Curhatan keluarga sih paling banyak curhatan. Bisa agak lebih keras, Mas Dia kadang-kadang berpikir gitu kan, Om, apa sih salah Aga ya? Apa sih yang salah Aga perbuat gitu kan? Saya jawab, perasaan nggak ada gak gitu kan? Artinya saya melihat dari renaga perubahannya ya dari yang dulu kita datang ke sini sampai hari ini itu sudah jauh berubah gitu. Artinya apa? Saya paling tahu Renaga itu mungkin lebih banyak tahu saya daripada bapaknya tentang siapa Renaga itu, kehidupannya gitu kan. Dan saya bilang ini sudah berubah nih Renaga gitu kan, berubah dalam hal saat terjadi masalah yang dulu itu rame itu kan. Nah terkait hari ini pun saya pun juga kaget gitu kan, tiba-tiba saya pun dapat info bukan dari kita, bukan dari Renaga, bukan dari mana, ada info yang datang ke saya, WhatsApp saya, Om begini-begini. Oh iya, emang iya terjadi sebegitu. Iya, ternyata sudah ada niat dari istrinya untuk berpisah gitu kan, dan memakai pengacara bla 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 segala macam. Oh ya udah kata. Nah, kenapa saya juga mau hadir hari ini di sini ya sebenarnya saya ingin pengen melakukan suatu action yang berbeda dengan awal pertama dulu gitu. Kalau pertama dulu ya karena kan saya punya ponakan ini memang pengen berubah gitu, dan saya melihat sosok dia itu sudah berubah gitu. Apa yang diproblemkan saat dulu itu dia lakukan gitu kan. Dia tidak emosional, dan terkait dengan anak pun dia sangat sayang sama anak. Yang permasalahan tentang dulu nafkah, toh sampai hari ini tidak berhenti gitu kan, artinya itu. Nah, menyikapi hal yang terjadi saat sekarang itu, saya pun juga baru tahunya dari teman-teman wartawan gitu, yang banyak itu mungkin jebol handphone saya itu dari semua infotainment lah. Om bisa jadwal Renaga dong untuk Interview. untuk interview. Oh boleh, saya bilang. Tapi kalau yang pertama dulu tuh saya nggak mau kan. Kalau sekarang ya boleh, silakan, saya bilang. Kita clearkan lah. Karena menurut saya sekarang ini ada hal-hal yang nggak masuk di akal gitu ya, Ruben ya sama Ayu ya. Artinya begini, kalau dalam rumah tangga itu sebenarnya kan adalah komunikasi. Nah ternyata saya tanya sama Aga, saya lihat pun sendiri chatnya Aga, Renaga selalu membangun komunikasi. Nah, cuman dari pihak istrinya tidak pernah mau membangun komunikasi, itu satu. Yang kedua juga, kalau dalam rumah tangga itu komunikasi dua arah yang penting. Dan kalau kita salah komunikasi dan salah mencari tempat komunikasi, itu fatal akibatnya. Iya. Nah, makanya kalau kita punya problem rumah tangga, kita selesaikan gitu. Jangan cari tempat untuk curhat atau tempat untuk selain keluarga untuk bercerita. Orang kan nanti asas manfaat di sini gitu kan. Karena saya ngeliat juga sebenarnya kalau dalam kasus perceraian itu kan simpel sebenarnya. Kalau memang sudah tidak mau lagi, tinggal urus suratnya, datang ke pengadilan. Benar nggak? Ya. Bukan tidak mau datang ke panggil wartawan interview klarifikasi. Buat apa? Apa ujungnya? Apa yang ingin dicapai di situ? Kan nggak ada gitu kan. Yang ingin dicapai kalau ingin keluarga itu mau baik, damai. Kalau mau selesaikan di pengadilan. Kan itu rule sebenarnya gitu. Tidak mesti kita harus bermain di sosial media, lempar problem. Akhirnya jadi ngeblunder ya. Akhirnya ngeblunder gitu. Ya. Sebenarnya apa sih yang message yang ingin disampaikan kalau kita bermain di media sosial? Oh, keluarga gue begini. Ya. Menurut saya nanti nggak ada apa-apa yang bisa manfaat dari situ. Baik. Nah ini Mas, ini aku ada artikel lagi mau kita tanyakan. Coba kita lihat dulu artikelnya, silakan.
Ternyata ada dugaan perselingkuhan di balik gugatan sang istri kepada Renaga Tahir. Gimana itu tanggapannya, Ri? Selingkuh. Ya. Kalau untuk pacaran-pacaran kan nggak ada sih sebenarnya. Karena gini, Aga kayak ambil contoh hal kecil gitu. Aga ngobrol sama cewek, temen Aga. Itu ada orang ngomong, "Gak, tuh cewek, lu kok bawa cewek lain?" "Kok bawa cewek sih?" Gua ngobrol, itu gua kenal. Jadi kayak ada beberapa orang yang cuman dia minta foto aja, cewek lu tuh datang, kayak gitu-gitu apa sih gitu loh. Jadi ngiranya perselingkuhan ya udahlah gitu. Oke, jadi agak kayak ngerasa jadi terlalu banyak dibatasi gitu ya. Ya gitulah. Ya satu lagi boleh tambahin juga ya soal Renaga. Kita tahu lah ya, maksudnya gini, selain dia ganteng, kebetulan kan official number Renaga itu di sosmed itu kan pakai nomor saya. Jadi kalau saya mainin Wendy ya, itu banyak sekali yang DM atau yang WhatsApp, "Hai Renaga, wah," dengan bla bla bla, tapi saya nggak pernah tanggapin. Ada kemarin saya tanggapin satu karena saya bilang ini teman saya, ternyata itu bukan juga ternyata orang lain ya Gak ya. "Halo Renaga, saya W," dia bilang gitu kan, "saya ini saya lagi." Oh, saya kira W teman saya gitu, teman papanya juga, ternyata bukan ya Gak ya. Mau pakai nama-nama orang gitu kan. Nah, itu jadi kalau kita di dunia entertain harus kuat dengan hal seperti itu. Jadi nggak gampang aja kita untuk si Renaga begini dia begitu, enggak. Ya, lihat kalau saya benar-benar kenapa saya mau backup dia ini ya kan? Karena saya tahu perubahan yang dia lakukan gitu kan. Ya kan? Dia ini pekerja keras tipikalnya. Ya kan, sekarang semua udah dicoba, ya musik sudah, acting sudah apa, sekarang dia beralih ke DJ sekarang nih, dia lagi sekolah DJ, ya kan, dia sekolah DJ. Dia nge-DJ sekarang? Nah, sekarang dia nge-DJ udah 3 kali panggung lah ya kira-kira. Gitu. Itu masih belajar gitu kan. Nanti yang berdiri kalau lagi main aku dong yang gitu. Gak ada apa-apa. Tempat orang nge-DJ dingin, ntar pulang masuk angin bagaimana? Remehin dia loh. Dia ini dulu cewek-cewek pop tau nggak? Siandel loh. Abrik. Oke, tapi ini sekarang ini Mas, ini ada pernyataan dari Dela ya tentang Renaga. Kita lihat dulu tayangannya ini. Karena kan kemarin udah pernah dikasih kesempatan juga kan, tapi dia tetap nggak mau berubah sama sekali. Jadi menurut saya mungkin emang pisah itu udah lebih baik. Oke. Sejujurnya aku nggak dengar secara jelas tuh ya. Apa yang dia ucapin? Oh. Yang diharapkan. Di situ tadi kalau nggak salah dia ngomong Aga nggak ada berubah sama sekali, dia tidak melihat perubahan Aga sama sekali. Tapi ya chatnya masih ada sih, maksudnya dia ngomong, "Gak, lu beneran berubah ya?" Dia sampai itu nanya 2 kali gitu loh, karena dia, "Kok lu berubah?" Di situ dia nggak ngelihat perubahan, tapi di chat ngomongnya, "Gak, lu beneran berubah ya?" Berarti sebenarnya dia lihat apa enggak gitu loh. Nah yang kayak gini-gini sih yang agak bingung gitu, kenapa harus ngomongnya kayak gitu loh. Jadi hal-hal detailnya kayak mesti dijelaskan, jadi kayak repot sendiri gitu ya. Ya, tapi jadi, memang kayaknya Aga harus menggunakan hak suara untuk menjelaskan sebenarnya. Sehingga ketika Aga menjelaskan itu tidak perlu menginginkan semua publik harus senang, semua publik harus suka, tapi Aga sudah menggunakan hak suaranya. Benar atau tidaknya nanti kan akan dibuktikan gitu. Betul. Ya. Kalah atau kita tidak bisa memenangkan itu juga, itu kan nanti Tuhan yang menjadi hakim sebenarnya. Iya, gitu. dan emang dari awal pun Aga kenapa nggak pernah ngomong, Aga nggak mau apa ya namanya ya, ngasih lihat kesalahan dia gitu loh. Aga nggak mau mencari kesalahan dia, Aga nggak mau kayak gimana. Ya udah iya, Aga yang salah gitu loh. Iya. Kayak masalah kita balik lagi ke itu masalah kecil digede-gedein. Cuman perkara gara-gara Aga nggak di fallback sama Instagramnya Kay. Terus ada yang hujat dianya, ada yang DM. Kok Renaga udah mengakui, udah di follow, udah di ini, kok nggak di follow back, kok nggak di repost? Itu dia marah-marah sama Aga. Lu klarifikasi nih, kok klarifikasi? Apa yang harus agak klarifikasi dari situ gitu loh. Oke, jadi tek-tekan orang aja bisa jadi permasalahan gitu ya. Tuh. Oke, ya itu rumit sih memang sebenarnya, tapi kayaknya yang tahu itu hanya Aga gitu ya, dengan pihak keluarga. Ada nggak yang kamu ingin sampaikan untuk tapi kalau gugatan belum ada ya?
Belum. Kalau Hanya lisan aja. Iya, Lisa. tapi dari informasi saya yang sudah dapat ya dari ini informasinya A1 gitu kan, dan kebetulan tim lawyernya ini nggak sadar juga di internal mereka tuh ada orang saya gitu kan, jadi mereka sudah laporkan ke pengadilan karena saya baru lihat kemarin tuh videonya mereka di pengadilan. Ya kalau ditanya ke Renaga ya nggak apa-apa om, tinggal tunggu aja kan, proses pengadilan itu kan panjang gitu kan, ada proses mediasi, siapa tahu juga kalau memang ada saat mediasi itu ternyata berubah lagi hati, kita kan nggak tahu gitu kan. Iya. Ternyata dari hati berubah, ditemukan bisa, yuk akhirnya akur lagi, kita nggak tahu. Jadi sejauh ini talak itu belum ada dari Renaga gitu kan. Tapi kalau memang hati dari pasangannya itu pengen menyudahi ya tergantung nanti kan putusan dari majelis hakim. Ya. Ya, itu aja sih sebenarnya. Enggak, ini seandainya saya kasih kesempatan nih, aku kasih kesempatan untuk bisa mengungkapkan sesuatu untuk Dela ya, untuk Dela, apa yang ingin kamu sampaikan untuk Dela? Kalau misalkan next tidak sama Aga juga, tolong jangan diperlakuin laki-laki kayak ke gua karena nggak akan ada yang mau. Percaya sama gua. Itu aja sih. Ya, yang pasti kita juga berdoa mudah-mudahan ya ini bisa selesai dengan baik, apalagi kalau bisa selesai dengan cara yang damai ya, dengan cara kekeluargaan akan lebih indah. Oke, kalau gitu kita istirahat, sonoan ngantuk lu. Kita istirahat dulu sebentar ya. Ya kemana? Tetap di Brownies obrolan manis. Hei.